hari ini kita mengadakan konferensi pers dari Koalisi Masyarakat Sipil merespon CUP26. Ada Aman, Greenpeace Indonesia, WALHI, dan Forest Watch Indonesia. Perbincangan iklim oleh para pemimpin dunia pada konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut sebagai COP akan dimulai hari ini, gitu ya, dan sampai 12 November 2021. Masa depan perubahan iklim ditarik ke dalam meja-meja perundingan para pemimpin-pemimpin global untuk terus menekan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat. Sebagaimana catatan dari IPCC bahwa kita sudah memasuki posisi atau 5 tahun terakhir 2016 sampai 2020 menjadi rekor tahun terpanas setidaknya sejak tahun 1800-an. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa Jokowi juga hadir di dalam COP ini dan hari ini juga akan menerima serah terima presidensi dari G20. Artinya Indonesia cukup memiliki peran penting di dalam perundingan meja para pemimpin global ini, karena Indonesia akan menjadi presidensi di G20, lalu kemudian Indonesia membawa semangat gitu ya terhadap perubahan iklim. Tapi ingin kita lihat semangat apa yang dibawa Indonesia di sana gitu. Nah, COP ini akan memutuskan dan beberapa agenda pokok yang tertuang dalam kesepakatan Paris gitu, di mana isu krusial yang cukup alot pembahasannya adalah implementasi dari artikel 6 atau tentang kerjasama global untuk dalam menurunkan emisi karbon. Salah satunya adalah carbon offset, begitu ya. Lalu kemudian Indonesia katanya sudah mempersiapkan benar-benar atau mendukung skema carbon offset ini. Nah, untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya carbon offset ini dan bagaimana kemudian para pemimpin global itu berunding atau bernegosiasi, kita akan menanggapinya hari ini. Ada Aman, Greenpeace Indonesia, WALHI, dan FOI. Untuk yang pertama kali akan menanggapi hal ini ada Bang Yuyun dari WALHI. Silakan Bang Yuyun. Terima kasih Iqbal. Selamat siang juga buat kawan-kawan jurnalis yang bergabung di press conference kita kali ini, baik melalui Zoom maupun yang menyaksikan di YouTube. Perkenalkan, saya Yuyun Harmono, saya manajer kampanye keadilan iklim eksekutif nasional WALHI. Seperti tadi yang dibilang sama Iqbal di pengantar ya, sebenarnya ada hal yang krusial mengapa COP 26 ini kira-kira gengsinya ya setara dengan COP pada saat pelaksanaannya di Paris gitu. Yang menjadi krusial sebenarnya adalah terkait dengan pendekatan kerjasama ya, yang diatur di pasal 6 itu. Jadi di pasal 6 ini ada beberapa pasal turunan ya. Di pasal 6.2 misalnya dia mengatur soal mekanisme hasil mitigasi ya yang dapat ditransfer secara internasional, dan para pihak kemudian menerjemahkannya menjadi perdagangan karbon, padahal perdagangan karbon sendiri tidak pernah disebut di dalam pasal-pasal di Paris Agreement gitu. Nah, yang selanjutnya sebenarnya adalah pasal 6.4 itu yang membahas soal mekanisme sustainable development mechanism ya. Ini sebagai kelanjutan dari mekanisme sebelumnya yang diatur di Protokol Kyoto terkait Clean Development Mechanism. Nah, tapi orang sering lupa kemudian ya bahwa di pasal 6 itu ada juga pasal 6.8 dan pasal 6.9 yang mengatur tentang mekanisme di luar pasar dalam konteks pendekatan kerjasama internasional ini. Gitu. Nah, para pihak kemudian seringkali melupakan atau tidak mau membahas secara serius ya, terkait ruang lingkup, ya, definisi, mekanisme, termasuk juga konteks pembiayaan terkait mekanisme di luar pasar ini. Gitu. Orang yang berunding, ya, para pihak yang berunding, seringkali kemudian mendorong mekanisme yang berbasis pasar melalui perdagangan karbon ini menjadi seolah-olah satu-satunya pilihan dalam upaya yang paling murah untuk mengurangi emisi. Gitu. Ini langkah yang keliru menurut saya.
ya, Walhi menganggap bahwa mekanisme offset dan dagang karbon justru akan menimbulkan ketidakadilan selanjutnya dalam konteks perundingan dan kesepakatan terkait perubahan iklim ini. Mengapa demikian? Karena pertama, mekanisme offset dan dagang karbon ini mengalihkan perhatian ya dari upaya sesungguhnya untuk menuntut tanggung jawab negara maju menurunkan emisi secara drastis di teritori mereka sendiri, di negara mereka sendiri. Gitu. Yang kedua, ini juga mengalihkan perdebatan soal tanggung jawab negara maju untuk menyediakan pendanaan bagi negara-negara berkembang untuk mentransformasi ekonomi negara berkembang agar sesuai ya dengan mandat Paris Agreement, supaya dia tidak mereplikasi model ekonomi negara-negara maju yang sangat tinggi karbon gitu. Jadi arah menuju pembangunan yang rendah karbon itu juga harus didorong oleh penyediaan pendanaan yang konkret gitu. Nah, mengapa kami sebut ini mengalihkan? Pertama karena hingga saat ini komitmen untuk penyediaan 100 miliar US dollar dari 23 negara-negara maju itu tidak pernah tercapai. Ya, report OECD yang terakhir menyebut hanya 80% yang itu dipenuhi gitu loh. Jadi nggak sampai mencapai target 100%-nya. Dari 80%-nya itu ya, sebagian besar juga digunakan untuk membiayai aktivitas ya proyek yang berbasis pada mitigasi gitu. Artinya adaptasi ya, perubahan iklim itu dianaktirikan di situ. Silakannya lagi, sebagian besar justru diberikan ya dalam bentuk utang gitu, bukan dalam bentuk hibah. Jadi ini bukan kerjasama internasional artinya. Ini adalah upaya untuk menjebak negara-negara berkembang dalam mekanisme utang. Padahal kalau kita mau fair ya, hal yang menjadi faktor pemberat ya dari negara-negara berkembang untuk mentransformasi ekonominya adalah juga beban utang yang harus dibayarkan gitu loh. Dan itu tidak pernah diadres dalam upaya untuk memutus dan mekanisme kerjasama yang mau dibangun ke depan. Nah, yang kedua, negara-negara maju ini ya seolah-olah kemudian mau lari dari tanggung jawab untuk menurunkan emisi yang lebih drastis. Menurunkan emisi yang lebih drastis ini penting karena apa? Karena beberapa report yang dipublish oleh para saintis, ya, terutama mereka yang tergabung dalam IPCC, baik report di tahun 2018 yang special report on 1.5 degrees maupun report yang terakhir mereka rilis, ya, AR6, itu menunjukkan bahwa kita hanya punya sedikit waktu, ya, supaya kita tetap berada di bawah 1,5 derajat Celcius, artinya tidak melewati ambang batas itu, gitu. Jadi waktu yang sangat sedikit ini butuh komitmen dan aksi konkret yang ambisius, ya, dan juga cepat, gitu. Nah, mekanisme perdagangan karbon dan offset itu menjadi celah bagi upaya penurunan emisi yang lebih drastis dan cepat. Karena apa? Karena dia mengalihkan, gitu loh. Amerika, Uni Eropa, negara-negara maju yang lain bisa jadi akan tetap melakukan praktek bisnis as usual, ya. Korporasi mereka tetap akan mengeksploitasi minyak dan gas bumi misalnya, dan praktek industri mereka tetap sama, asalkan mereka bisa mengalihkan itu ke negara lain, membeli karbon kredit di negara lain, gitu, atau mendukung proyek untuk menyerap emisi di negara lain. Gitu. Jadi celah ini harusnya tidak dibuka, gitu loh. Kita ingin melihat bahwa COP26 ini setara dengan COP21 di Paris. Dengan apa? Dengan semua negara, semua pihak meningkatkan ambisinya dan menunjukkan aksi konkretnya secara cepat, ya. Tetapi tidak bisa dibarter dengan upaya untuk kemudian membuka peluang offset dan dagang karbon. Nah, yang terakhir penting nanti juga karena kawan-kawan di organisasi yang lain, masyarakat sipil dan masyarakat adat juga melihat konsekuensi ini, gitu loh. Karena kalau upaya ini dibuka, justru yang kemudian mengambil keuntungan, ya, adalah si para polluters itu, baik polluters dalam konteks negara maupun polluters dalam konteks korporasi, gitu. Di sisi lain yang menjadi korban selanjutnya, ya,
atau yang kami sebut sebagai climate colonialism. Jadi tahap selanjutnya untuk kolonialisasi negara-negara berkembang, terutama mereka yang memiliki hutan yang besar seperti di Indonesia, Brasil, dan Kongo, ya, itu adalah mereka yang kemudian menggantungkan hidupnya, ya, yang menganggap hutan itu menjadi ruang hidupnya, gitu loh. Di sisi lain pengakuan terhadap hak-hak mereka terhadap hutan dan ruang hidupnya tidak pernah diakui oleh pemerintah, gitu. Jadi ini berbahaya, ya. Green grabbing dan climate colonialism itu bisa terjadi, ya, ketika kemudian mekanisme offset dan dagang karbon ini disepakati oleh para pihak yang berunding nanti di COP. Oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa mekanisme ini dihentikan, ya, tidak menjadi pilihan. Justru yang kita dorong adalah mekanisme di luar pasar untuk dirundingkan, ya, untuk diatur, untuk kemudian disediakan mekanisme finansialnya, dukungan finansialnya, ya, supaya kemudian pendekatan kerjasama internasional yang tertulis dalam pasal 6 itu menjadi pendekatan kerjasama yang adil dan menunjukkan bahwa kita atau para pihak yang berunding benar-benar serius mengatasi krisis iklim itu. Mungkin itu awalan dari saya. Terima kasih. Bang Yuyun, terima kasih banyak. Tegas ya dari Bang Yuyun bahwa ini akan membuka ruang green grabbing baru. Bang Yuyun mungkin bisa dijelaskan sedikit soal apa yang sebenarnya dipersiapkan Indonesia soal carbon trading ini dan dibawa ke COP, Bang. Ya, ada dua hal sebenarnya yang didorong oleh Indonesia dalam konteks ini, ya. Pertama, kemudian Indonesia mendorong carbon tax, ya, yang itu sudah disahkan, ya. Yang kedua, mendorong juga mekanisme perdagangan karbon, ya, melalui Perpres nilai ekonomi karbon. Tentu di Perpres nilai ekonomi karbon ini dibahas banyak hal, ya, termasuk misalnya mekanisme koordinasi dan tanggung jawab masing-masing pihak antara pemerintah pusat dan daerah. Ada juga diatur di situ soal result based payment, ya, termasuk di dalamnya, ya, diatur di Perpres nilai ekonomi karbon itu adalah mengenai mekanisme perdagangan karbon. Tentu mekanisme perdagangan karbon ini yang kita tidak sepakat, gitu loh, karena ini memberi ruang justru bagi korporasi, perusahaan-perusahaan di Indonesia, gitu ya, untuk kemudian alih-alih menurunkan emisi mereka akan terjun pada mekanisme perdagangan karbon. Dalam konteks pajak karbon kita sepakat, ya, meskipun harusnya itu tidak diatur seperti yang termaktub dalam Undang-Undang HPP sekarang, gitu loh. Taxing itu kan bagian penting, ya, dalam konteks negara mengatur si sektor ini. Tetapi memberi exemption, ya, bagi si objek pajak untuk bisa mendapatkan keringanan atau tidak membayar pajak dengan cara dia berpartisipasi dalam mekanisme perdagangan karbon, itu sama aja bukan memberi punishment, itu memberi dorongan supaya mereka kemudian terlibat dalam mekanisme perdagangan karbon, gitu loh. Jadi perlu kita juga detail dan rinci, gitu, terkait itu. Nah, saya kira katanya ini hadiah Indonesia untuk COP, tapi menurut saya, menurut kami di Walhi, ini adalah hadiah untuk korporasi dan para polluters, baik dalam konteks negara maju dan korporasi. Baik, terima kasih Bang Yuyun. Bang Yuyun menyebutkan bahwa ini adalah hadiah dari Indonesia bagi para polluters, gitu ya, dengan mengeluarkan perpres soal nilai ekonomi karbon yang semangat di dalamnya adalah berdagang karbon. Nah, tentu Indonesia juga saat ini tidak terlepas dari dampak perubahan iklim yang benar-benar sudah terjadi di Indonesia. Ada Bang Mufti Bahri dari Freshwatch Indonesia yang akan menjelaskan kepada kita soal fenomena bahwa Indonesia juga belum terlepas dari tren deforestasi dan kebakaran hutan. Bang Mufti? Silakan, Bang. Terima kasih, Iqbal. Selamat siang kawan-kawan wartawan dan jurnalis dari berbagai macam media dan lain sebagainya. Menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yuyun, ya, dari Walhi. Intinya
kita melihat bahwa Indonesia juga sebenarnya seperti yang kita ingat dan kita tahu semua bahwa Indonesia juga sebenarnya telah memiliki komitmen untuk menekan pelepassan karbon, salah satunya melalui bagaimana kita menekan atau Indonesia menekan lagi deforestasi yang ada di Indonesia. Dan dalam 2 tahun terakhir ini sebenarnya ada klaim penurunan deforestasi yang terjadi, tetapi kami melihat dari sisi yang lain bahwa sebenarnya selepas dari 2015 sampai dengan 2017 data yang kami kumpulkan terkait deforestasi di Indonesia, sebenarnya ada tren peningkatan deforestasi. Nah, di periode sebelumnya itu kita kehilangan hutan seluas 1,1 juta hektar setiap tahunnya, tetapi dari 2013 sampai dengan 2017 itu meningkat menjadi 1,4 juta hektar per tahun. Artinya sebenarnya ada peningkatan di situ, walaupun ada klaim penurunan dalam 2 tahun terakhir. Nah, tetapi selain penurunan itu, selain penurunan deforestasi yang terjadi juga sebenarnya banyak perdebatan di sana. Yang pertama terkait transparansi data dan informasi, di mana lokasi deforestasi atau di mana deforestasi itu terjadi, di mana lokasi reboisasi atau penanaman yang dilakukan oleh negara yang dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan lagi deforestasi itu sendiri. Nah, ini yang sampai sekarang juga masih menjadi pertanyaan. Nah, yang selanjutnya berbicara mengenai deforestasi yang terjadi di Indonesia, walaupun ada klaim terhadap penurunan deforestasi, itu menjadi sangat tidak relevan mengingat situasi geografis negara kita yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, sehingga sangat tidak logis misalnya jika ada deforestasi yang terjadi penurunan deforestasi misalnya di satu wilayah, tetapi di wilayah lain ada deforestasi yang sangat meningkat, yang sangat signifikan. Data terakhir kami di tahun 2018 misalnya itu menunjukkan ada deforestasi yang meningkat di wilayah-wilayah yang masih memiliki hutan yang sangat luas. Jadi memang di beberapa wilayah seperti di Sumatera, beberapa provinsi di Sumatera dan beberapa provinsi di Kalimantan memang ada tren penurunan. Tetapi itu terjadi bukan karena menurut kami bukan karena upaya pemerintah menekan penurunan deforestasi yang ada di lokasi-lokasi itu, tetapi justru malah karena memang sumber daya hutannya yang sudah nggak ada, jadi apalagi yang mau dideforestasikan, sehingga muncullah kenaikan angka deforestasi di beberapa wilayah yang masih memiliki hutan seperti misalnya di Papua, di region Papua itu pada periode 2000 sampai 2009 itu ada sekitar 64.000 hektar per tahun hutan alam yang hilang. Lalu di 2009 sampai 2013 itu meningkat menjadi 178.000 hektar per tahun, dan di 2013 sampai 2018 itu meningkat menjadi 184.000 per tahun. Artinya dari tahun ke tahun hutan-hutan di wilayah timur kita itu semakin meningkat deforestasinya dan diikuti oleh penurunan di lokasi-lokasi lain. Jadi kalau kita berbicara deforestasi di Indonesia sudah seharusnya tidak lagi kita berbicara berapa angka nasional ya, tetapi sudah sewajarnya kita berbicara di mana itu terjadi. Karena contoh misalnya sebagai contoh, jika terjadi penurunan deforestasi di Sumatera tetapi di Kalimantan atau di Papua atau di Maluku terjadi peningkatan yang sangat drastis, yang artinya akan menjadi bencana yang sangat besar di wilayah timur di Indonesia yang kita tidak pernah belajar dari apa yang sudah terjadi di Kalimantan dan di Sumatera itu sendiri. Selanjutnya yang berkaitan dengan reboisasi. Kalau hari ini tadi sebenarnya ada berita yang cukup ramai juga, wawancara antara Joko Widodo dengan BBC misalnya, di mana Jokowi telah mengklaim ada reboisasi seluas 3 juta hektar yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini juga yang menjadi titik pertanyaan kita, di mana itu terjadi.
di mana wilayah-wilayah yang direboisasi, lahan-lahan kritis yang ditanam dan lain sebagainya. Karena perlu diingat, kita memiliki luas hutan yang luas, seperti sama halnya dengan Brazil dan Kongo, tetapi yang menjadi catatan, hutan-hutan kita tidak berada dalam satu hamparan pulau. Hutan-hutan kita berada di lebih dari 17.000 pulau. Jadi deforestasi di satu wilayah, solusinya bukan dengan cara mereboisasi di wilayah lain. Sebagai contoh misalnya ketika deforestasinya terjadi di Kalimantan, reboisasinya harusnya di Kalimantan. Deforestasinya di Sumatera, reboisasinya harusnya di Sumatera. Banyak berita misalnya terkait reboisasi yang justru dilakukan bukan di wilayah yang terjadi deforestasi. Contoh misalnya bagaimana Indonesia gencar melakukan reboisasi di bantaran Das Citarum misalnya. Nah, itu menjadi tidak masalah secara aktivitas, tetapi secara dalam upaya menurunkan menekan dampak terhadap deforestasi yang terjadi di wilayah-wilayah lain itu menjadi tidak relevan, karena deforestasi yang terjadi di mana tetapi reboisasinya dilakukan di mana. Ini yang perlu diingat. Kita memiliki hutan yang luas, tetapi perlu diingat kita memiliki hutan itu tidak di satu hamparan daratan yang luas, sehingga perlu pendekatan yang lebih detail, dan konsepnya bukan seperti konsep-konsep hutanan yang selama ini kita gunakan, di mana ilmu-ilmu pengelolaan hutan yang kita dapatkan dari barat itu di copy paste dan digunakan di Indonesia yang sebenarnya tidak cocok dengan situasi geografis yang ada di Indonesia saat ini. Itu mungkin Bang Iqbal sedikit. Terima kasih Bang Mufti. Bisa ditambahkan soal kebakaran hutan, Bang, yang itu juga diklaim pemerintah menurun di 2 tahun terakhir. Ya, terima kasih Bang Iqbal terkait kebakaran hutan dan lahan. Dalam 2 tahun terakhir memang ada tren penurunan kebakaran hutan dan lahan. Misalnya di 2019 itu ada sekitar 1,6 juta hektar hutan yang terbakar di seluruh Indonesia dan berkurang drastis di tahun 2000 dan 2021. Nah, di tahun 2020 itu sekitar 296.000 hektar, dan di 2021 di tahun ini sekitar 229.000 hektar. Nah, perlu diingat sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya grafiknya selalu sama dari tahun ke tahun, kecuali ada siklus El Nino atau La Nina yang memang menjadi trigger dan menjadi faktor eksternal di mana kebakaran hutan dan lahan ini meningkat sangat signifikan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah misalnya kita ambil contoh saja kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019, di mana 1,6 juta hektar hutan yang terbakar di Indonesia, tetapi 1,2 juta hektar atau sekitar 74%-nya itu hanya terjadi di 2 lokasi yang memang sangat terkenal dengan penguasaan korporasi untuk wilayah hutan dan wilayah adat di sana. Artinya dari 1,6 wilayah hutan yang terbakar itu 1,2 juta hektar atau 74% itu terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Artinya hanya terjadi di 2 lokasi itu. Nah, berbicara mengenai 2 lokasi itu, dua pulau itu juga, misalnya Kalimantan dan Sumatera, kita tahu bahwa misalnya di Kalimantan itu ada sekitar 80 juta hektar daratan yang dikuasai oleh korporasi-korporasi besar seperti HPA, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan juga pertambangan. Artinya 71% daratannya itu sudah dikuasai oleh korporasi besar. Dan di Sumatera itu ada sekitar 55 juta hektar daratan yang telah dikuasai oleh korporasi besar. Angkanya sekitar 41%. Yang artinya menunjukkan nggak bisa kita lepaskan situasi dan kondisi kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan penguasaan lahan yang dilakukan oleh korporasi. Sehingga bisa dikatakan bahwa kita sebenarnya telah gagal, Indonesia telah gagal, negara dan swasta dalam mengelola hutan telah gagal
mengelola hutannya, karena banyak wilayah-wilayah yang terbakar terutama di Kalimantan dan Sumatera. Dan harapan kita kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi di wilayah timur yang dimana kita tahu hutannya masih sangat luas, dan kita harus belajar dari apa yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan sehingga kedepannya bisa jauh lebih baik dalam mengelola hutan, dan bencana ekologis, bencana lingkungan yang terjadi di Indonesia bisa kita tekan dan kita kurangi lagi. Begitu, Mas Iqbal. Baik, terima kasih Bang Mufti, clear dan jelas dari Bang Mufti bahwa kita masih ada persoalan soal deforestasi dan termasuk kebakaran hutan yang sebenarnya dari walaupun menurun tapi bisa kita lihat itu pengaruh alamnya cukup pengaruh cuaca cukup tinggi di situ gitu ya, untuk melihat apakah sebenarnya ada intervensi kebijakan itu perlu lebih jauh untuk kita telusurin. Nah, di satu sisi Bang Yuyun tadi sudah menyampaikan bahwa Indonesia mengusulkan carbon offset, lalu kemudian sebenarnya kita masih punya banyak persoalan di dalam negeri yang harus diselesaikan soal dampak-dampak perubahan iklim. Apa sebenarnya yang paling berbahaya dari carbon offset ini? Sama seperti yang disampaikan Mbak Mufti tadi ya, dalam konteks reboisasi misalnya, hutan hutan yang ditebang atau hutan yang hilang ada di Kalimantan tapi yang ditanamin misalnya di wilayah Jawa. Karena tentu itu adalah asas-asas yang tidak berkeadilan di antar pulau di Indonesia misalnya. Nah, tentu logika ini juga ada sedikit samanya dengan carbon offset di mana para poluter tetap bisa mencemari lingkungan gitu ya. Di satu sisi mereka mengklaim bahwa mereka sudah lebih pro terhadap lingkungan dengan carbon credit yang mereka miliki. Nah, apakah ini praktek greenwashing sebenarnya? Kita minta Mbak Khalisa Khalid dari Greenpeace Indonesia untuk menjelaskan lebih lanjut kepada kita. Silakan Mbak Khalisa Khalid. Ya, baik, terima kasih Iqbal. Selamat siang Ibu Bapak dan kawan-kawan, terutama kawan-kawan jurnalis. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan terkait dengan agenda press conference kita pada siang ini. Seperti halnya yang sudah disampaikan oleh Yuyun tadi ya di awal, bahwa salah satu agenda penting yang akan dibahas di COP26 adalah terkait dengan artikel 6 gitu. Dan juga tadi Yuyun mengingatkan bahwa Yuyun dan Iqbal mengingatkan ya bahwa sebenarnya artikel 6 ini bukanlah artikel tentang perdagangan karbon. Bahwa artikel 6 ini sesungguhnya adalah bicara tentang bagaimana kerjasama untuk semua negara gitu ya, untuk bisa memastikan dan mendukung aksi adaptasi dan mitigasi dengan berbagai dengan berbagai upaya antara lain untuk penyediaan pembiayaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas negara-negara yang memang masih ada gap di sana. Tapi kemudian yang muncul gitu ya, dan bahkan yang mendominasi negosiasi dan diplomasi di COP ini adalah tentang perdagangan karbon. Nah, kalau melihat dari sini, sebenarnya apa yang bisa kita simpulkan? Sebenarnya yang bisa kita simpulkan adalah pertama, sebelum bicara soal greenwashing ya, bahwa telah terjadi pembajakan gitu ya oleh kekuatan ekonomi dan politik ya yang berbaju negara dan private sector, dalam hal ini adalah korporasi gitu ya. Pembajakan itu bisa kita lihat ya bagaimana sebenarnya krisis iklim yang harusnya kemudian ditunjukkan oleh para pemimpin negara untuk membangun komitmennya dan melakukan langkah-langkah yang memastikan target yang ambisius untuk menurunkan emisi, justru dibajak oleh kekuasaan ekonomi dan politik untuk kembali menangguk profit ya, menangguk profit dari dari krisis yang sebenarnya mereka ciptakan gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita lihat pertama, bahwa terjadi pembajakan oleh kekuatan ekonomi dan politik yang ingin kembali menangguk profit gitu ya, dari sebenarnya akumulasi profit yang mereka sudah tangguk puluhan tahun gitu ya, dan bahkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan mereka menempatkan krisis iklim itu sebagai peluang bagi kekuatan ekonomi itu untuk kembali menaikkan profit mereka. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mau bilang bahwa ini sesungguhnya yang berbahaya gitu ya, ketika justru ketika
sebenarnya COP26 ini udah banyak pihak ya, termasuk Sekjen PBB sudah mengingatkan soal tanda merah kemanusiaan gitu. Nah ini justru menjadi kesempatan bagi mereka gitu ya untuk memperkuat pelanggengan akumulasi kapital mereka. Nah di sini yang pertama ya terjadi pembajakan terhadap terhadap krisis iklim gitu. Dan kedua kemudian kalau kita melihat gitu ya dari mekanisme pasar yang ditawarkan gitu yang selalu menjadi dominan ya didominasi oleh dalam proses-proses negosiasi gitu ya yang setidaknya sejak Paris Agreement dan kemudian sampai sekarang ini berjalan cukup alot gitu ya. Ini sebenarnya tidak lebih gitu ya dari satu cara atau strategi greenwashing ya yang dilakukan oleh baik negara industri maupun private sector yang selama ini seperti yang saya sampaikan tadi selama ini mereka telah menjadi aktor utama dalam cerita kontribusi emisi gas rumah kaca gitu. Nah, mereka ingin ingin tetap memiliki hak untuk sebagai polluters ya, hak untuk mencemari gitu ya. Tapi kemudian dengan cara itu tadi menggunakan mekanisme pasar. Mekanisme pasar ini adalah sebenarnya mekanisme yang kami pastikan itu tidak akan adil gitu. Baik bagi Indonesia sebenarnya sebagai negara berkembang maupun khususnya bagi masyarakat ya yang wilayah hidupnya atau ruang hidupnya akan berada di wilayah-wilayah yang akan dikooptasi gitu ya untuk menjalankan mekanisme pasar tadi gitu. Jadi sebenarnya yang paling bahaya adalah dari carbon trading ini adalah bagaimana kemudian akan terjadi greenwashing tadi ya, seolah-olah gitu negara industri itu di tangan kanannya dia melakukan kebaikan gitu ya, sementara di tangan kirinya dia ingin terus merusak gitu. Nah ini yang kita anggap sebagai upaya greenwashing dari negara industri dan juga dari korporasi. Dan parahnya sebenarnya mereka lebih siap gitu ya. Jadi saat ini misalnya korporasi ini sudah menyiapkan diri ya untuk bermain dalam dalam skema perdagangan gitu. Nah ini yang kesiapan dari korporasi itu jauh lebih cepat gitu ya, karena memang ini adalah agenda yang mereka dorong melalui proses-proses negosiasi private sector kepada melalui negara atau menggunakan yaitu tadi ajang COP ini gitu untuk menangguh sebagai peluang untuk menambah kapitalisasi, mengakumulasi kapital mereka. Nah, yang bahaya adalah bahwa dengan mekanisme perdagangan karbon ini gitu ya, kemudian terjadi yang kita sebut sebagai komodifikasi sumber daya alam dan finansialisasi alam gitu. Nah, finansialisasi alam yang kemudian takarannya ya dihitung oleh pasar gitu. Nah, sebenarnya menarik kalau kemudian kalau alam difinansialisasi gitu, kemudian kritiknya adalah sejauh mana sebenarnya kita bisa pasar mampu menilai gitu yang sebenarnya nggak bisa dihitung atau divaluasi ya melalui misalnya angka atau valuasi uang misalnya. Kalau kita bicara hutan, kita kan nggak cuma bicara soal pohon gitu ya, yang bisa menyerap karbon gitu. Tapi kita bicara soal kebudayaan di sana, ada spesies di sana. Nah, tidak mungkin pasar karbon itu bisa menghitung
hilangnya spesies yang akan musnah gitu ya, atau kebudayaan yang akan hilang gitu. Bagaimana pasar menghitungnya, dan kemudian itu yang kritik kita terhadap perdagangan karbon atau mekanisme pasar yang kemudian akan dijalankan gitu. Dan ya seperti yang Yuyuna sampaikan bahwa ke depan justru dengan upaya mereka untuk melakukan finansialisasi dan komodifikasi alam gitu, itu sebenarnya adalah membuka ruang baru terhadap konflik ya, terhadap konflik kita sebutnya sebagai green grabbing ya, perampasan sumber-sumber kehidupan masyarakat yang kemudian akan dilakukan sekarang. Kalau dulu basisnya adalah industri ekstraktif ya, perampasan tanah, sekarang dengan atas nama penanganan krisis iklim gitu. Nah ini yang kemudian kita lihat dari mekanisme pasar yang ingin dijalankan. Nah kemudian kalau kita lihat gitu ya, ini menarik sebenarnya kalau mau dilihat bagaimana posisi Indonesia. Nah ini mungkin juga kritik kita terhadap Indonesia ya. Indonesia ini termasuk negara yang sebenarnya nggak pernah mau mengambil kepemimpinan ya dalam proses negosiasi perubahan iklim. Meskipun klaimnya kalau di dalam negeri selalu klaimnya komitmen kami kita akan memimpin upaya penanganan krisis iklim, tapi faktanya tidak. Kalau di dalam artikel 6 gitu, sependek pengetahuan saya, memang yang mencoba untuk menawarkan narasi lain di luar dari mekanisme pasar gitu, itu adalah Bolivia gitu. Bolivia ingin bahwa ada alternatif lain dong yang harusnya bisa kita diskusikan gitu, yang harusnya bisa kita bahas selain menggunakan mekanisme pasar gitu. Nah sayangnya kenapa pemerintah Indonesia nggak berposisi seperti Bolivia gitu ya. Tetapi ya kita tahu bahwa Indonesia justru mempromosikan secara kuat ya, bahkan diplomasinya adalah mendukung perdagangan karbon. Bahkan pasca kalau kita ingat ya, ketika pelantikan setelah Jokowi menjadi presiden dan melantik menteri gitu ya, itu dalam statementnya jelas gitu ya, bahwa salah satunya adalah fokus yang akan dilakukan pemerintahan 5 tahun ke depan ini adalah perdagangan karbon gitu. Nah ini yang sebenarnya juga terkait dengan relasi ekonomi politik ya, kenapa Indonesia yang seharusnya menurut kita gitu akan lebih menguntungkan bagi Indonesia untuk menawarkan alternatif lain di luar mekanisme pasar gitu. Kalau kita bicara soal keadilan iklim gitu ya, ini harusnya yang diperjuangkan oleh Indonesia juga soal keadilan iklim gitu ya. Kita tahu ada yang namanya utang ekologis atau ecological debt gitu, yang jejaknya itu dilakukan oleh negara-negara industri dan kemudian juga korporasi gitu. Nah, sebenarnya berpegang pada asas keadilan itu, sebenarnya Indonesia justru harusnya menawarkan alternatif lain di luar mekanisme pasar gitu ya. Ada banyak mekanisme di luar pasar yang harusnya menjadi tawaran pemerintah Indonesia, tapi ya kita tahu posisinya ya seperti apa ya. Indonesia justru sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya ya. Terakhir Perpres sudah dikeluarkan, yang tadi sesungguhnya Perpres ini adalah kado untuk korporasi gitu ya. Nah sekali lagi kami tegaskan bahwa mekanisme pasar gitu ya tidak lebih adalah upaya greenwashing. Jadi greenwashing, mereka ingin tetap mencemari gitu ya, dengan seolah-olah mereka berbuat baik gitu ya, dengan menyelamatkan krisis iklim. Faktanya sebenarnya mereka justru ingin menambah atau mengakumulasi modal atau kapital ya, yang sudah sebenarnya mereka dapatkan selama ini dan justru menghasilkan krisis. Dan harusnya kita bisa bersuara lebih keras untuk menolak stop greenwashing gitu ya, dan stop untuk memberikan tempat kepada korporasi yang selama ini justru menjadi aktor
dari krisis iklim. Dan justru selama ini prakteknya mereka telah melahirkan berbagai krisis global, diantaranya adalah krisis iklim yang hari ini kita hadapi. Mungkin itu dulu Iqbal dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Khaisa Khalid. Jelas tadi ya bahwa upaya ini adalah skema perdagangan karbon ini adalah skema greenwashing sebenarnya. Lalu kemudian offsetting ini adalah upaya para polluter, para korporat yang selama ini mencemari kita, lalu kemudian menggunakan hutan kita untuk melegitimasi apa yang telah mereka lakukan, gitu ya. Nah, di dalam pelaksanaannya bisa kita lihat sebenarnya bahwa carbon offsetting ini nanti akan menjadi rezim izin baru karena juga akan ada konsesi, gitu ya. Lalu Mbak Kalisa juga tadi sudah menyebutkan bahwa skema ini sebenarnya adalah skema yang tidak adil atau tidak pro terhadap keadilan iklim, gitu ya. Terutama untuk saudara-saudara atau kita yang sangat dekat atau tinggal ada pada hutan, gitu ya. Lalu kemudian dengan skema-skema land grabbing ini, maka potensi konflik, relokasi orang-orang yang kemudian tinggal dan memanfaatkan hutan itu muncul dan membesar kembali alih-alih menyelesaikan persoalan apa yang sudah terjadi. Hadir bersama kita juga di sini Mbak Ruka Sombolinggi, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, yang akan menjelaskan kepada kita betapa rentannya dan betapa tidak pedulinya negara ini pada masyarakat adat yang terus mengkomodifikasi atau memberikan nilai atau harga pada hutan kita. Silakan Mbak Ruka. Terima kasih kawan-kawan semua, Iqbal, terima kasih Yuyun dan Mufti dan Alin, ya kenalnya Alin aja, Khalisa Khalid, dan juga kepada teman-teman wartawan yang hadir pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Nah, saya tidak perlu mengulang penjelasan yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan dari WALHI, dari Greenpeace, dari FWI tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi, telah terjadi, dan akan terjadi terkait dengan krisis iklim secara luas dan secara khusus tentang perdagangan karbon. Jadi pada tanggal 21 kemarin, minggu lalu, kami mengadakan konsultasi dengan seluruh pengurus aman di seluruh Nusantara, dan kami menemukan bahwa ternyata di sela-sela persoalan saat ini, di mana pengakuan terhadap masyarakat adat terus melambat, bahkan dibuat semakin kompleks, semakin panjang, berbelit, dan hampir tidak mungkin. Undang-undang masyarakat adat di DPR sudah mangkrak 10 tahun lebih, berbanding terbalik dengan kecepatan pengesahan undang-undang Omnibus Cilaka, yang kemudian meletakkan beban, memberikan beban yang semakin besar kepada kami seluruh masyarakat adat di Indonesia. Ya, putusan MK 35 sampai sejauh ini baru terlaksana di 60.000 hektar. 60.000 hektar yang sudah diberi sertifikat diakui sebagai hutan adat oleh pemerintah. Jadi kebayang dari 2017 Presiden Jokowi mulai melaunching, memberikan sertifikat kepada hutan adat kepada masyarakat adat, tetapi sejauh ini baru sekitar 60.000. Berbanding terbalik dengan jumlah-jumlah konsesi yang terus diberikan kepada korporasi dan juga jumlah perhutanan sosial, izin perhutanan sosial yang diberikan kepada masyarakat lokal lainnya, dan bahkan banyak yang justru sengaja disasar berada di wilayah adat. Nah, kembali soal pasar karbon ini. Pasar karbon ini jelas adalah sebuah mekanisme offset. Tadi sudah disebutkan bahwa ini akan menjadi cuci tangan. Jadi terus melakukan pencemaran, terus merusak bumi, terus mengancam kemanusiaan, dan berpotensi untuk membuat kita semua tenggelam. Bencana yang tak akan terhindarkan, tapi pada sisi yang sama mereka seolah-olah sudah melakukan kebaikan karena membeli karbon kredit. Sederhananya seperti itu. Dan bagaimana ini akan berdampak kepada wilayah adat?
Pertama, soal tidak adanya pengakuan masyarakat adat. Kemudian yang kedua, terus terjadi kekerasan selama ini kepada masyarakat adat. Ketika perdagangan karbon ini dilakukan, potensi yang paling besar yang akan terjadi adalah pasar karbon ini akan memicu perampasan wilayah adat yang lebih luas. Tadi disebutkan oleh Alin sebagai greenwashing. Jadi ini akan menjadi babak baru perampasan wilayah adat untuk alasan-alasan hijau, untuk alasan rehabilitasi, untuk alasan restorasi, untuk alasan menciptakan menanam hutan reboisasi untuk mengcapture lebih banyak karbon supaya bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan pencemar lingkungan. Nah, sudah banyak proyek karbon ini yang ada di Indonesia, ada yang bentuknya reki macam-macam, dan dari pengalaman masyarakat adat dalam beberapa tahun terakhir, proyek-proyek seperti ini juga sudah merampas wilayah adat, dan laporan kawan-kawan dari Kalimantan Tengah juga menyatakan demikian. Ya, ada tuduhan bahwa masyarakat adat mengklaim terlalu banyak, ada juga peristiwa di mana mereka tidak boleh berladang secara tradisional meskipun hak untuk berladang tradisional itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, tapi lebih daripada itu, selain itu apa yang akan terjadi adalah ini potensi untuk menciptakan kerusuhan sosial. Ya. Ada banyak, kami juga mendengar laporan ada banyak sekali karbon-karbon koboi yang sudah masuk ke dalam wilayah-wilayah adat dan secara terang-terangan, secara agresif menawarkan pasar karbon tanpa memberikan penjelasan apa itu pasar karbon. Ya, tentu saja sangat naif ketika kita mengatakan bahwa masyarakat adat sudah paham apa itu pasar karbon, sudah paham apa dampak dan apa dampak buruk dan manfaatnya. Karena dari konsultasi kemarin jelas mereka tidak pernah diberitahu. Hanya disebutkan bahwa dari hutan adat kita ini kita akan mendapat uang. Siapa yang tidak mau uang? Tetapi ada proses di mana tidak ada informed, ya, tidak well informed, tidak dijelaskan. Ini adalah praktek yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan dalam merampas wilayah adat. Tidak akan pernah memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan seterbuka mungkin. Informasi yang akan diberikan sangat terbatas hanya pada yang kira-kira dianggap akan menguntungkan masyarakat. Dan tentu saja ketika tidak disampaikan bagaimana akan berdampak ini bukan hanya kepada bumi, tapi juga justru akan berdampak kepada umat manusia lain, termasuk masyarakat ada di tempat lain, tentu saja mereka akan merasa pasar karbon baik-baik saja. Nah, ini menurut saya yang menjadi paling tidak bermoral dari pasar karbon ini. Selain tadi mencuci tangan akan menjadi land grabbing baru, tapi justru akan mengadu domba masyarakat adat. Bisa kebayang kalau perusahaan seperti Toba Pulp Lestari terus memperluas izin APP, memperluas izin, ya, menghancurkan seluruh hutan dan keberadaan masyarakat adat di Tanah Batak, tapi itu boleh terus terjadi mereka lakukan karena mereka memberi karbon kredit dari 60.000 hektar tadi yang sudah sah sebagai hutan adat itu, termasuk dari kampung halaman saya yang mudah-mudahan bisa segera mendapat sertifikat hutan adat. Bisa kebayang ya, kalau kemudian masyarakat adat di Indonesia dijebak dengan cara-cara seperti ini untuk melegitimasi perampasan dan penderitaan masyarakat adat di tempat lain. Ini yang menurut saya paling mengerikan dari pasar karbon ini. Dan untuk itu, ya, secara mendasar berdasarkan hasil konsultasi itu secara anonimus, Aman menyatakan bahwa kita menolak mekanisme seperti ini. Kita menolak pasar karbon karena tidak saja akan melanggengkan pengerusakan bumi, tetapi juga akan melanggengkan, membahayakan umat manusia dan justru akan menimbulkan konflik-konflik yang baru di antara sesama masyarakat adat.
satu dengan yang lain. Dan ini yang menjadi mimpi buruk yang tidak ingin kami hadapi, dan terjadi hanya karena ketidaktahuan, hanya karena informasi yang diberikan tidak lengkap. Jadi saya pikir carbon market ini bukan saja tidak berkeadilan, tapi tidak akan memecahkan masalah-masalah iklim yang sudah terjadi saat ini. Ini justru akan menggali kubur bumi ini lebih jauh, lebih dalam, dan kita akan terjebak kepada sumur dalam yang tak berdasar. Ya, ujungnya pasti kiamat iklim. Nah, yang perlu dilakukan saat ini adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Alin, negara justru harus lebih kreatif. Tidak boleh kita didikte oleh negara-negara maju seolah-olah mereka memberikan bantuan. Itu bukan bantuan. Itu mereka justru harus menebus dosa mereka jauh lebih besar dari yang selama ini mereka sebut sebagai bantuan. Karena penyebab polusi itu karena konsumsi mereka yang sangat tidak ramah lingkungan. Ya, yang membuat deforestasi, ya, membuat karbon lepas ke udara di seluruh dunia, dan sayangnya itu di negara berkembang. Yang harus dilakukan adalah ada sebuah mekanisme untuk membayar dosa-dosa karbon itu. Tadi sudah disebut oleh Alin, ya, tentang sejarah, utang sejarah. Dan kemudian memang harus mencari cara bersama-sama. Tidak ada urusan antara negara berkembang dengan negara maju. Semua ini adalah tanggung jawab bersama. Nah, kita di Indonesia, ya, memang tetap kita harus menjaga karbon-karbon itu tetap tidak lepas di udara. Tetapi negara-negara maju juga berkewajiban untuk merubah cara konsumsi mereka. Dan saya pikir inilah yang harus dicari jalan keluarnya, itulah yang harus dibicarakan oleh pemerintah di COP ini, dan kemudian mencari jalan keluar bagaimana mekanisme pendanaan yang langsung bisa diberikan kepada masyarakat adat dan komunitas lokal yang kemudian bisa terus mengembangkan ekonomi rendah karbon, gaya hidup rendah karbon, dan juga tetap memastikan mempertahankan dan bahkan menambah stok karbon yang ada di wilayah-wilayah adat. Saya pikir itu dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua tetap kuat. Mudah-mudahan COP ini memberikan sedikit jalan cerah, ya. Saat ini kawan kami dari Aman diwakili oleh Mina Susana Setra dan Monik sudah tiba di Glasgow kemarin, sudah berkirim kabar mereka sudah tes, dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait proses yang terjadi di sana, bisa terus dipantau melalui kawan Mina dan Monik. Demikian dari saya, sekali lagi salam Nusantara, Sampurasun dari Bogor. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ruka, salam Nusantara untuk kita semua. Teman-teman, penjelasan dari para narasumber tadi sudah sangat membuka kita semua betapa berbahayanya ketika perdagangan karbon ini terus dilanjutkan atau akan menjadi kesepakatan di dalam COP26 di Glasgow. Silakan teman-teman jurnalis, pewarta, dan teman-teman wartawan yang ingin menanyakan secara langsung bisa raise hand, dan kami akan berikan kesempatan bagi teman-teman untuk bertanya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Terutama teman-teman wartawan, ya, atau jurnalis yang ingin melakukan pendalaman lebih lanjut soal statement-statement yang udah disampaikan oleh para narasumber tadi dari Aman, Walhi, FWI, dan Greenpeace. Ada?
Kalau seandainya sudah cukup, bisa kita cukupkan. Nanti saya akan kirimkan ke teman-teman semua press release kita. Silakan, mungkin kita tunggu ya. Mungkin masih menyiapkan jaringan dan lain sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan dari YouTube gitu ya, bagi para narasumber dari Ilham. Soal penebangan hutan liar dan pembukaan lahan bagi perusahaan sawit di Indonesia dan apakah ada sanksinya, sedangkan Indonesia banyak sekali kehilangan hutan. Mungkin nanti bisa dikaitkan soal ini ya, soal soal kehilangan hutan yang selama ini terjadi di Indonesia dan gakumnya. Mungkin Mas Mufti dulu ingin menanggapi soal tingginya illegal logging di Indonesia, Mas, terutama di wilayah-wilayah perusahaan sawit. Terima kasih Mas Iqbal menanggapi tadi penebangan liar di hutan oleh industri sawit. Yang data di kami menunjukkan bahwa 500.000 hektar hutan alam kita hilang, berada di dalam izin konsesi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Artinya ada 1,5 juta hektar hutan kita yang hilang, yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas di dalam izin-izin perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Nah, yang celakanya sebenarnya adalah saat ini banyak sekali ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal misalnya bagaimana sawit-sawit di dalam kawasan hutan itu diputihkan. Yang artinya desa-desa ketika mereka menebang tanpa adanya izin dan lain sebagainya itu dihapus dengan alasan bahwa sawit adalah komoditi yang menyumbang devisa negara yang sangat besar di sana. Jadi ini yang kami sangat sesalkan. Artinya seharusnya pelanggaran-pelanggaran seperti itu bisa ditegakkan terlebih dahulu sebelum adanya keputusan untuk memutihkan izin-izin sawit yang sudah terlanjur berada di dalam kawasan hutan. Itu Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mas Mufti. Ke Bang Yuyun mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bang, soal ini? Ya ada bro, sudah dijawab sama Mas Mufti. Siap, baik. Ada pertanyaan dari, kayaknya ini lebih pas ke Mbak Alin ya. Gimana caranya mendorong kebijakan tolak perdagangan karbon ini di COP26 dan bagaimana potensi, mungkin maksudnya peluang kali. Silakan Mbak Alin. Ya, peluangnya memang sangat berat ya, karena hampir sebagian besar memang hampir sebagian besar dorongannya memang ke mekanisme pasar ini gitu. Nah, ini yang kenapa kemudian kita juga penting, masyarakat sipil ini penting untuk bersuara lebih keras lagi gitu ya, untuk sebenarnya meyakinkan pemerintah Indonesia, setidaknya meyakinkan pemerintah Indonesia bahwa sebenarnya mekanisme pasar ini adalah mekanisme yang sebenarnya akan merugikan Indonesia gitu, dan ada banyak alternatif yang harusnya bisa kita kita tawarkan ya kepada kepada dalam proses negosiasi di COP26 ini gitu. Ya sejauh ini memang baru Bolivia yang masih sendirian, bahkan mungkin bisa katakan gitu ya. Dan sebenarnya kita harapkan dari press conference kita pada siang ini gitu ya, mudah-mudahan didengar oleh delegasi Indonesia di COP26. Apalagi Presiden juga akan datang ya, akan menyampaikan komitmennya. Nah, ini yang sebenarnya harapan kita agar dalam proses negosiasi di COP26 pemerintah Indonesia bisa mendengarkan suara dari masyarakat sipil ya, yang menolak mekanisme pasar dalam dalam penanganan perubahan iklim dan penyelamatan alam kita. Nah, ya itu tadi, kalau peluang memang peluangnya sangat
kecil gitu ya. Nah ini yang kita butuhkan adalah desakan yang lebih kuat gitu ya, yang lebih keras lagi, dan dukungan dari tentu saja dari lebih banyak pihak gitu ya. Saya kira kalau kita kemudian juga aman yang sebagai representasi masyarakat adat gitu ya, harusnya pemerintah Indonesia bisa mendengarkan suara dari masyarakat adat yang memang akan sangat terancam jika mekanisme pasar ini akan dijalankan. Begitu Iqbal. Terima kasih Mbak Alin. Ada pertanyaan dari Sinta Gales. Apa Mbak Gales ingin bertanya langsung atau saya bacakan? Saya bacakan ya. Pertanyaannya adalah soal isu energi di carbon offset ini, terutama melihat pemerintah ini masih belum punya blueprint untuk transisi dan energi fosil ke renewable energy. Dari para pemateri, narasumber ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Gales? Ya mungkin sedikit Langsung boleh silakan. sedikit menjawab dari pertanyaan Gales ya soal komitmen terhadap pemerintah Indonesia untuk transisi energi. Ini juga yang salah satu yang kita sayangkan ya, bahwa sampai saat ini memang komitmen pemerintah Indonesia untuk dalam roadmap transisi energinya kita menganggap sangat jauh dari harapan ya. Kalau kita lihat di kebijakan energi kita, bentar saya lihat contekannya dulu. Dalam RUPTL 2021 sampai 2030 gitu ya, klaimnya adalah RUPTL ini adalah RUPTL yang hijau gitu. Nah, tapi faktanya sebenarnya sangat jauh dari dari harapan kita untuk bisa sampai memang mencapai target. Setidaknya sebenarnya kalau dari yang direkomendasikan oleh IPCC ya. Ini saya mesti buka contekan dulu. Jadi porsi batu bara dalam RUPTL saat ini itu masih berkisar di antara 59,4% pada bauran energi di tahun 2030. Itu hasil dari riset yang dilakukan oleh kawan-kawan Greenpeace Indonesia gitu. Nah, sementara sebenarnya IPCC merekomendasikan negara-negara untuk menutup setidaknya 80% PLTU batubara pada tahun 2030 gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari RUPTL kita gitu dan dari rencana di kebijakan energi itu kita baru mencapai angka 26% di tahun 2030. Nah, ini sangat jauh dari tentu saja dari yang direkomendasikan oleh IPCC. Nah, itu yang sebenarnya salah satu dorongan kita juga. Jadi selain Greenpeace, selain ada 4 yang kita suarakan dalam COP26 ini, selain kita menolak mekanisme pasar di dalam carbon offset ini, kita juga menyuarakan untuk kebijakan yang ambisius ya untuk untuk mendorong ke transisi energi gitu, dan menutup PLTU baru gitu sebagai proses ke arah transisi energi. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya tambahkan gitu. Kalau ditanya komitmen sangat jauh gitu ya. Dan kita nggak tahu juga nih, kayaknya pemerintah Indonesia memang masih edik ya dengan batu bara. Dan kalau kita lihat dari Undang-Undang Minerba dan kemudian juga Undang-Undang Omnibus Law Cilaka gitu ya, itu sebenarnya 2 undang-undang itu yang menurut kita akan semakin memperparah krisis iklim, karena justru emisi kita di Indonesia ke depan itu yang lebih tinggi gitu. Kalau kemarin di sektor volume gitu ya, ke depan itu di energi justru gitu. Nah, ini yang harus kita kritisi bersama-sama. Itu Iqbal. Baik, terima kasih Mbak Alin dan teman-teman semua. Kita sampai di titik akhir karena tidak ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Saya lihat di kolom chat. Kita akan sampai pada titik untuk closing statement dari masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bang Yuyun dulu. Silakan Bang Yuyun.
Ya, terima kasih Iqbal. COP ini harusnya bukan hanya negosiasi elit ya, tapi dia juga harus mendengar suara-suara dari bawah, ya, masyarakat adat, perempuan, petani, nelayan, anak muda terutama gitu, dan harus dipastikan bahwa dia tidak memberi ruang bagi korporasi dan para polluters untuk kembali menikmati keuntungan dari krisis iklim. Yang terakhir, kritik kita juga kepada pemerintah Indonesia ya untuk menjadi leaders yang sebenarnya, karena sekarang mereka terutama Presiden Jokowi akan menerima tampuk sebagai presidensi di G20 ya, tetapi juga kita harus memposisikan sebagai leaders di antara negara-negara berkembang, bukan menjadi pembebek ya dari negara maju, sehingga agenda-agenda yang lebih konkret terkait penyediaan finansial, pembiayaan, alih teknologi, dan juga pengembangan kapasitas itu harus dilakukan melalui mekanisme di luar pasar. Yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa penting bagi kita untuk tetap bersuara dan menegaskan posisi ya, karena kalau tidak maka seolah ini dianggap sebagai sesuatu yang sudah harus disepakati gitu, tetapi jalan lain masih bisa ditempuh gitu. Dan penting untuk juga kita bersama bergerak ya, untuk terlibat dalam call for action ya, untuk kemudian terlibat di masing-masing komunitas untuk sama-sama bergerak menyuarakan bahwa perdagangan karbon dan offset ini adalah solusi palsu terhadap krisis iklim. Terima kasih. Terima kasih Bang Yuyun. Mas Mufti lanjut. Terima kasih. Nah, kalau dari kami sebenarnya Indonesia harus banyak belajar dari kegagalan pengelolaan hutan dan lahan yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Dari itu sebenarnya kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana kita mengelola lahan gambut, bagaimana kita mengelola hutan dan lain sebagainya. Banyak bukti yang sebenarnya sudah sangat membuktikan bahwa kita telah gagal, hingga harus ada reformasi pengelolaan hutan Indonesia ke depannya. Termasuk juga dengan komitmen yang berkaitan dengan perjanjian internasional, karena kita sebenarnya negara yang paling terdampak karena kita berada di wilayah kepulauan, archipelago country, dan juga memiliki hutan yang salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Artinya peran Indonesia sebenarnya sangat strategis, sehingga seharusnya persis seperti yang dikatakan Mas Yuyun tadi, kita harus mengambil peran lebih, tidak menjadi bebek yang hanya mengikut dengan keputusan-keputusan yang ada di sana, sehingga posisinya bisa jauh lebih adil, terutama terhadap masyarakat adat dan juga masyarakat lokal yang ada di hutan-hutan yang mendiami dan menjaga hutan yang ada di Indonesia. Itu Bang Iqbal. Terima kasih Mas Mufti. Tegas dari Mas Mufti tadi gitu ya, bahwa kita harus juga melindungi hutan-hutan yang ada di Indonesia sebelum berpikir tentang carbon trading. Silakan Mbak Alin jika ada yang ingin ditambahkan kembali. Ya, terima kasih Iqbal. Jadi hari ini adalah hari pertama perhelatan COP26 gitu ya, dan Presiden Jokowi dijadwalkan akan menyampaikan pidatonya di forum Leader Summit ya, itu antara tanggal 1 sampai tanggal 2 ya kalau nggak salah. Kalau hari ini masih di Italia terkait dengan agenda G20. Nah, pada kesempatan ini saya akan kembali menyampaikan seruan Greenpeace, baik Greenpeace Internasional maupun Greenpeace Indonesia pada agenda COP26 ini. Pertama, harusnya COP26 ini ya mendeklarasikan semua proyek baru berbahan bakar fosil harus segera dihentikan gitu. Kemudian juga harus segera membangun rencana pengurangan emisi yang ambisius gitu dari para pemimpin dunia, sehingga kita bisa mengurangi separuh emisi global pada tahun 2030 gitu ya. Ini harus memang targetnya harus ambisius, dan kita tahu target pemerintah Indonesia untuk sampai net zero karbon itu
mundur 10 tahun ya, di tahun 2060 gitu. Ini juga menjadi concern kita. Kemudian kami menegaskan menolak rencana membuka pasar global dalam penyeimbangan karbon atau carbon offset ini. Bukan hanya greenwashing gitu ya, bahwa kami menegaskan juga ini adalah penipuan gitu ya, dan ini harus kita hentikan. Kemudian juga terkait dengan climate finance gitu ya, khususnya untuk bisa memastikan support pada negara-negara miskin dan berkembang untuk adaptasi. Nah, ini yang 4 agenda ini yang kami suarakan gitu ya, dan tentunya kami harapkan ini bisa juga menjadi perhatian dari para pemimpin dunia, termasuk Presiden Indonesia tentu saja. Dan terakhir ya, carbon trading itu false solution dan juga penipuan gitu ya, dan inilah yang harus sama-sama kita tolak. Greenpeace sebagai bagian dari koalisi masyarakat sipil bersama Aman, Walhi, dan FWI menegaskan posisi politik ini kepada selain kepada pemerintah Indonesia juga kepada para pemimpin dunia. Makasih Iqbal. Terima kasih Mbak Alin. Silakan dari Kak Ruka statementnya, Kak, silakan. Halo, ya ternyata saya masih mute. Jadi terima kasih sekali lagi. Ini adalah perhelatan yang akan menentukan masa depan bumi dan seluruh umat manusia. Sehingga tidak boleh hanya diletakkan sekedar bicara tentang pasar karbon. Ya, ini saatnya kita tidak boleh membiarkan korporasi pelaku pencemar untuk terus menjalankan bisnis seperti biasa ya. Skema offset ini justru akan melahirkan ketidakadilan baru seperti yang tadi sudah disampaikan dan saya sampaikan juga oleh teman-teman. Apalagi di tengah-tengah ketidakpastian hukum, hukum Indonesia itu tidak handal untuk melindungi masyarakat adat ya, berbelit-belit panjang dan hampir tidak mungkin. Dan offset ini akan secara langsung tidak hanya akan terus melanggengkan ketidakadilan, pengrusakan terhadap satu-satunya rumah kita yaitu bumi, tetapi justru menurut saya sangat tidak bermoral ya, karena akan bisa menimbulkan kekacauan di antara sesama masyarakat, khususnya di antara sesama masyarakat adat, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Minta maaf, anjing saya takut hujan. Ini mulai hujan. Sebentar ya. Sini. Saat ini di negara-negara dan komunitas global ini seharusnya tidak lagi hanya bicara tentang pasar karbon, tapi harus mencari jalan keluar yang lebih baik gitu. Harus ada perubahan paradigma pembangunan dan dukungan langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal yang sejauh ini terus menjaga bumi dan bisa memastikan bahwa upaya itu bisa bertahan dan bahkan bisa berlipat ganda. Saya pikir itu dari saya. Minta maaf suara background Lufing menggonggong karena sudah mulai hujan. Baik, terima kasih banyak Kak Ruka dan teman-teman semua. Bagi teman-teman wartawan, kami sampaikan terima kasih sekali lagi telah hadir di konferensi pers kali ini. Di kolom chat juga saya sudah kirimkan press release yang kita susun bersama oleh Walhi, Aman, Greenpeace Indonesia, dan Forest Watch Indonesia. Di akhir kita tahu bahwa skema perdagangan karbon dan carbon offsetting ini bukan hanya kecurangan saja, dan ini merupakan penolakan bahwa hari ini telah terjadi krisis iklim, tapi ini adalah ketidakadilan baru yang akan kita terima gitu teman-teman. Lalu kemudian upaya memberikan harga atau nilai pada karbon melalui carbon offset itu, sehingga itu membuat tidak bisanya masyarakat lokal mengakses hutan yang selama ini udah mereka tempatin dan menjadi sumber kehidupan. Dan itu dan kita memberikan ruang kepada perusahaan-perusahaan poluter itu untuk terus mencemari atmosfer kita, sehingga proyek-proyek offsetting ini seringkali mendistorsi ekonomi lokal dan merampas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat dan menimbulkan konflik baru
di tingkat lokal atau di tingkat masyarakat adat, dan telah menyebabkan kehancuran dan ekosistem alam yang baru dan kepunahan baru terhadap spesies, biodiversity, dan tentunya hak asasi manusia. Demikian teman-teman, kita bersama-sama menolak skema carbon trading yang kita tahu ini semua akan jauh dari keadilan, karena ini adalah skema yang dibuat atas dasar ketidakadilan. Demikian teman-teman, terima kasih banyak. Kita sampai ketemu di pers conference selanjutnya, dan sampai tanggal 12 ke depan akan banyak aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan oleh teman-teman koalisi untuk merespon tiap hal, kegiatan, aktivitas, ataupun pernyataan-pernyataan yang ada di COP26. Sekali lagi terima kasih teman-teman, selamat sore, salam Nusantara bagi teman-teman semua, assalamualaikum. Iqbal, Ya Kak. mungkin dan ini mungkin nanti terus